Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyata asyaratan min. Wal maqalatu te makalah al hadiyata asyarata kang kaping 11. Iku an-nabi sallallahu alaihi wasallam kare wasane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane makalah ikhtani khamsan qabla khamsin. Ikhtani jupuo kesempatan sira utawa mengambil peluang sira. Khamsan ing barang lima qabla khamsin sedurunge terjadine barang lima. Manane ifal tegese nglakoni sira khamsata asya ing lima boro-boro perkara qabla usuli khamsati halat dene sedurunge terjadine lima boro-boro keadaan. Sabab kaya iku jupuk kesempatan nom sira qabla romika sedurunge tuwa sira. Jadi sing wis tuwa wis kliwat. Sifat hati wis baru wis baru tuwa sifat hati ini kelan fatal. Tapi tak jamin ono sing ra iso ra tuwek, mesti nom terus. Oh boleh to, nafsu. Dadi ke nom terus apa? Sabab bakal iku nom sira qabla ramika sing tuwa sira, sifat hati ini kelan fatah loro haram. Ai kate sing nglakoni sira taat ing taat hala kudrati kana dikane poso sira qabla wujumil kibari sedurunge menggunjame ketuaan kibar ya, nak kibrun sombong, nak kibar tua nama kibrun sombong, nak kibar nama tua. Bahasa Arab akan kita harokat. Qabla hujumil kibari sedurunge nyerangi atau menggunjami ketuaan alika ing atase sira. Wasihatalan jupuk kesehatan sira qabla sakomika sedurunge lara sira. Jadi pas sehat ing amal sing tenanan jagani nak lara. Ifal tegese nglakoni sira ala amala. Ing amal as-sholihah ing saleh. Ing amal saleh kok ala sifat dikana dikane sihat sira. Muga usuli mali ing sedurunge terjadi pancegahan kamarotin batine loro. Wa itu julan nang apa qiraatu sapa mika apa maca lafaz sapa mika bila jeni lan wajah loro lan cara loro sapa mika dadi fathaten sin fathah qaf fathah kowe anger bahasa Arab muni di fathaten maknane nomor 1 mek loro dadi sin fathah qaf fathah. Ora mbok isih ngurung membekah ora tau ngaji. Sini-sini waris. Au bidomben to kelan doma. Pasukunen moko sukun. Berarti apa sukmika napa? Berarti oleh maca napa? Safamika utawi sukmika napa? Sukmika. Li ana riwayat krana saten riwayat ulam tu ulam ora dadi nawari apa riwayat. Lawal ikhtiyatu te sing ati-ati ku ayyub qra'ain to den waca apa bima ka riwayaten. Alat badali ngatasi gentenan. Jagani alat badali ngatasi apa gentenan iso dibahas kowe ngepasi apa iki ikhtiar utawa al-qira'ah wajen ngepasi riwayat ing riwayat. Ana senawi nganggur senawi ngono wis monggo ora cocok badine wong top lah cocok. Mergo iso sitok wis kangelan kok iso loro. Sore dhewe lak protes jenengan ora rong zaman akhir. Moto ora iso kok malah kon. Walinaka, kalau gak ada kitab yang paling kula ora seneng. Jadi kitab paling kula ora seneng itu kula gak ada. Tapi ya tak tuku, jenenge ilmu. Tapi kula ora seneng. Ini ku rong jilid napa? Rong apa? Jilid. Niku dia ngomentari kalau ngerok hadis, maknanya apa ngerok hadis. Itu apakah kita dengan asumsi bayang lagu dawe kanjeng Nabi, apa dawe rawi? Karena kalau rasa seneng begitu, tapi kalau setuju, betul rasa seneng setuju. Ya kalau rasanya jadi wong alim, jadi rata mikir orang. Orang seneng setuju, itu mungkin gak ada orang alim, mungkin kan? Pak gue rawang ayu setuju, dia seneng. Gue rawang elek gak seneng, tapi setuju rapi dan gak apa deh. Kira orang ayu setuju, dia seneng. Tapi rakase. Ini udah tak wari jadi wali, ini udah rasa jadi wali, salah saya. Nah ilmu wali, lu rasa seneng wape, justru rasa seneng ngetokno loyalitas, apa? Jadi kita meninggalkan kesenangan kita demi karena Allah hamba Rasul. Misalnya kalau Indonesia ini keadaannya kadang orang soleh kan jurah seneng orang maksiat atau nobar. Tapi kita tetap perasaan Indonesia itu sudah diwali. Mereka tantangan apa? Tantangan. Ya tantangan ini yang ngekang nafsu terus ya wah.
Tiga nak. Tak judono bukti ini. Ini ruang tenang. Ini mah ilmu agak aneh, tapi bagi ahli Quran dah aneh. Agar gue ngerasa aneh, rapat di apal Quran. Perang itu gue seneng tuh, agak misalnya kita kon perang aja Nabi seneng tuh. Buatnya. Justru kita ada senang perang itu bagus. Sehingga kalau kita nuruti perang, murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda nak perang seneng, utak kemis gladiator, utak kemis killer. Jadi orang dikongkon Nabi lah, begini baca uang. Sampai Nabi dikongkon perang, terus gue beruang kata awal, itu Nabi ora gawe, macam penggawean kan, napa? Penggawean. Mulane utang ora ibadah, orang diwarai Nabi wis. Jadi Nabi mau nerangno carane utang, mergo nak utange iku sudah pinter. Mulane wayah iku mbok sunah mbok ora, perkarane iku wong wis seneng. Mau rasa dilatih ya wes, ya muka-muka sunat, muka-muka. Amalannya Allah itu fair, orang-orang zat fair kaya Allah. Mulanya Allah ngendikan kutiba alikumul qital wa huwa kurhulakum. Kira rasa sok soleh, kita tak wajib no perang, ya roh itu ya ora seneng. Tapi kita tak kandani, soalnya kita rasa seneng tapi hati. Soalnya seneng tapi jadi orang-orang tidak muni sok. Wah, aku wong apik, nglakoni apik apa wae seneng iku sok wali, tapi ra wali, ora wali. Kowe aku murid kowe seneng to ora? Ya ora pati seneng awak. Nuruti nafsu seneng murid sing prospek. Tapi nak nuruti murid iku nafsu, nafsu gak wali. Mulane murid kowe mesti wali tak jamin yakin. Mereka mesti gak nuruti nafsu. Dene sedhe murid ngene ra wali yo goblok-goblok kiai, mergo mulane di bojoe lek potensine dadi wong. Wali. Ya ora ya. Kemana ya? Kutiba alaikumul qital iku wa huwa mangane repot meneh ngadepi akal. Lawari. Muga akeh dia rusuk ora iso ngene iki. Muga dia rusuk iku ora tau mikir. Wong bener tapi ora tau mikir. Wong rusuk ku aneh, bener tapi ora tau mikir. Mangane bahaya kanggo Islam. Tapi ora bahaya kanggo kesolehan. Bahaya kanggo Islam tapi ora bahaya kanggo kesolehan wong khusus. Wong khusus ora tau mikir, jadi bingung deh. Tapi apik kanggo wae, tapi bahaya kanggo Islam. Mergo ora cukup kanggo nderekno Islam. Mare masyhur Mbah Mun mulai nyai sampai kabundut itu jargone wong jadah busukan, jadah jalan tambah busuk tambah pintu. Wis nganti kabundut gak tau dinasah dawuh. Ana dem angger bapak ki ngoten riyen, angger sate busuk susah ra karuan. Iku bersih goblok. Mesti goblok itu senajan to masih biasanya hafal Quran itu tetap gak nalar karena apa ya? Otaknya dia tidak cukup untuk derekno Islam itu tidak cukup. Dan itu menjadi tragedi dalam sejarah. Nabi ora tau dibantah wong cerdas, tapi itu dibantah wong khusyuk. Ini wong khawarij, napa? Kan kayak jauh khusyuk. Apa ini bener? Senajan to kira khusyuk ya asli tapi tak dukung wis bener. Bener ini. Ngaji ning dalan rokokan terus ra peduli mek wong wis modele ra jelas ngono sampe napa. Sampai di bang khusuk tiap ketemu wong astagfirullah kang wong mukmin wae iblis tapi istighfar. Ketemu wong mukmin astagfirullah. Bang wong mukmin setan wae. Ngawur ngene wong. Wong mukmin ya wong sujud wong apik men apa? Istighfar. Iku istighfar level rendah. Nono sing sange khusuke ketemu pun astagfirullah. Iku wala-wala meneh iku keakuan apa? Perang Badar itu perang sing gak masuk akal. Perang sing ora masuk akal. Sahabat iku kabeh duwe akal. Rata-rata sahabat yo cerdas. Karena wong Islam itu mau 300, pas itu 313, 300 lah di bulan. Mesti Mustafa iso, nggak pecahan ora iso. Kira mas, wong Badar itu 300, pas itu berapa? Nah itu berarti 13 itu pirang persen sama 300, berarti kan? Berarti 300 kemarin. 300, sikir, ya kecak koma terus. Weh, 300, 300. Musa wong kafir bro, 1000 wong 1000 bersenjata lengkap. Lah wong Islam niku 300 wae pedang gentenan. Dadi wong 5 pedang itu. Dadi kak wong ana apa baca rukhir iku. Mus, nyele pedang iki. Dadi kan kawan wong pedang kok gentenan wis gak masuk akal lho. Perang wong 5 itu pedang
Gentenan HP itu bukan mendesai gentenan pedang. Terus gak masuk akal. Sehingga cerita terus sarane sahabat ya Rasulullah kita ada usah perang lah ini tidak realistis. Biasa ulang lagi kita ada usah perang ini tidak. Lah Nabi ku yo unik, Nabi ku beda karo wong. Nabi ku ora nganggo akal, nganggo perintah pangeran. Udine sira kabar kok langit, Nabi kan penak. Dekne ora kekuatan langit, malaikat nak donya ora kuwi tok. Rom kan kuwi tok. Jadi nak pikirane rohit ya perang itu dibantu Mustafa, dibantu ora jelas-jelas. Nah Nabi kan perso. Ono alam di luar menu. Jadi Nabi santai ketika semua sahabat mengatakan ini perang yang tidak mungkin kita menangkan, ini tidak masuk akal. Nabi santai. La akhul jannah walau waktu saya tetap keluar meskipun sendiri. Ya Nabi kan sudah terkonfirmasi belangit, jadi santai. Singkat sahabat itu, ya pokoknya buatan masuk akal ya Rasulullah. Bareng Nabi mulai keluar perang. Fala bisa la'ama itu semacam kayak baju perang. Ada semacam la'ama. Ya rasa mikir mau malah. Terus tulisannya di ora usah. Sahabat itu melok kabeh. Sing menentang itu ikut semua. Ditakok iki Nabi, lho kowe ora setuju kok melok. Lho ora setuju ku seun, tapi tetep dareno jenengan. Justru itu bagus. Itu yang disebut Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakar. Yujadiluna fil haqq. Mereka itu tidak suka dengan keputusan perang karena tidak masuk akal. Tapi mereka tetap ikut. Itu pengiran oleh menang wa inna fariqam minal mu'minina lakar. Yujadiluna fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ditakoki Nabi, lho kowe ora setuju kok tetep melok perang. Lha yo apa? Jare ora mungkin menang. Ora mungkin menang. Lah kok melok? Ya melok mati mawon. Dadi ka ana wayu sakuna ilmu mati timbang jenengan mati piyambak. Kula melok mawon. Iku hebate sahabat. Mulane ora mungkin ana wong afdal kaya sahabat. Afdalul qurun iku mesti kurang generasi ini sinten? Wong ora setuju kok berangkat. Apa dadi sahabat? Kita kok iya, kenapa kok melok orang mesti merah? Lho, dari anu jenengan. Lha opo iki stop nyawa, pokoke melok mati yo tenan. Kayak apa? Nah, sekarang orang tunda menyetujui presiden atau bupati gubernur nunggu cocok. Sebetulnya kalau menurut agama enggak, justru enggak cocok itu bagus. Kayak milih 0 berapa, 09 misalnya. Tapi jadi presiden 01 tetap setuju, bagus. Cocok ra cocok karena untuk kestabilan nasional. Kayak aku ini Mbak Mustafa ya cocok. Padha-padha milih yang milih sing ayu, sing kena diwayong. Misalnya sing sugih, sing ra nuntut. Nuruti karep lho. Tapi kan pengiran diri wong jenggoten tuwa misalnya. Ya enggak masalah. Jadi nafsu itu dikelola, napa? Dikelola. Ya, kowe nek ora seneng nikmati, napa? Jadi ke duha mek gremeng ora apa-apa pengiran maklumi. Wis suwe esuk tuwangi cek diwajibno duha gak apa-apa salat kok. Mau apa gremeng. Tapi tetap sholat itu ngapresiasi pengiran. Nah tapi nak gue sholat duha seneng perkarane utang emak atau semangat duha malah pikir piye kudu semangat ini. Seneng aku tak seneng lunasi utang kan ora jelas. Jadi eling-eling jadi ora seneng itu barang apik. Mergo kok nguji ganjar. Lalu Sayyidina Umar ngendikan ditanya apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saya punya sahabat itu dari diganjar ketika tidak zina. Umpama aku nanti sahabat beromo itu kayak ambek waktu. Terus prestasinya apa? Kenapa kan rajin ambek waktu? Rajin ambek wet. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Ya bangunnya agama itu dagelan. Ya aduh nih kalau mau ngerasa selingkuh waktu, tapi jika ada perempuan cantik mau dan menggoda, tapi syaratnya mau dan menggoda, kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Karena syaratnya tadi wali itu warojulun da'adhu imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhofu perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menong. Lah aku nasi ini ragil, lebih kurang ditulis tidak mengira. Bapak Mustafa ini orang arah ditulis pengiran gak zino, kadang orang film. Jadi mengenai gue gaya suasana, saya mau itu gelem, tapi bahaya ya, rasa dijajal. Rasa. Gak usah dijajal, bahaya kok. Bahaya, rasa dijajal.
Syaratnya mau apa ke hadisnya warajulun apa mas? Jangan tuh ain sebenarnya apa? Da'adhu imro'atun datu mansibin mansibu pangkat datu mansibin wajah malin tetap dijawab fakola ini akhofu seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan maksudnya nikmat tapi dijawab ini akhofu tapi nanti ngejar-ngejar cawe itu ragilem terus gak kasih zina itu rada itu ganjaran baca ngomongnya berkokak mulane rasa seneng itu penting dienggo ngelola mulane huffatil jannah bil makari swarga itu diliput dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok dengan tonggo demi perintah Nabi tetap kita baik sama tetangga. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar iso kerotek. Warah bobeling berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan itu semua itu anak beli mesti ada bapak itu ada sopo. Ya saya ulang lagi. Ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu nawis rasa seneng itu harus dijauhi itu ra iso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Ngelola ketidaksenangan kita terus jadi energi akhirat. Napa khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Kowe coba ngomong sing ekstrem iku, kiai wae milih. Iku ra jiboten gak sunah rasul, iku gak cingkrang gak sunah rasul. Ngajine guyon berarti taksil kolbang atas no ati. Ngajine madhep ngetan berarti gak sunah rasul. Kuwabe dibiji. Lah kowe ora iso ngaji ku wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kuwi aneh-aneh wae. Ana rasul goblok. Nyiri wong ya ora sunah rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara wa justru ora elek wong mukmin ku di tutupi. Aku yo ora elek rukun ora tau tak critakno wong. Wis ora kabeh wae. Yo aneh-aneh dadi yo kita warai carane dadi wali apa ngelola ketidakcocokan apa? Kalau ketidakcocokan. Itu syarat apa khuffatil jannah bil makari. Jadi swarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak biasa. Ya kok seneng beda, jadi di dunia kok seneng. Masih sholat Jumat, kadang yang mangkel no. Si mame melete khutbah nyinggung tonggo. Khotbah pun nak mangkel bek tangga nih, itu diancam no ya khutbah. Mangkel lo darah, ini khutbah tak ngamuk tonggo. Dunia wis rusak, tidak ngaji juga gelem. Berkau ini pas ini ngaji, ini tengah masjid mau telu. Coba mangkel lah sini, tapi kita tetap makmum, mangkel lah tetap makmum. Justru pengira biji kita ini hebat tenan, orang cocok kok gelem. Khotibir kok, atau sujud ke mangkel lah tetap sujud. Pengiran kok apresiasi, saya kira cocok. Kita imami ruko ya kok melok ruko, sujud di melok, sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan aduh, jadi cocok ya nurut. Lalu gua sering makmum orang cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair, orang cocok lah nak bab sholat loyal deh. Sama kita dengan Indonesia ngurus rata cocok lah, pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya, tapi pada kestabilan apa nasional. Iling-iling. Jadi khuffatil jannah bil makari. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun kutiba alikumul qital wa huwa. Saya menyangkut hujul ini, contoh aneh pangeran dewe ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Dia mau kalau di bojo merengutan itu prospek. Lah anak misalnya senyum sampai tonggo senyum, nah ayo lo kena elek kan kapati bakal. Kayak di bojo ayu cerewet era karena bagus. Ini nak senyuman malah repot sih. Ya piye bu? Senane jaluk duit gue ya apik. Lah jaluk duit tonggo malah repot. Kowe seneng ndi kayak di bojo jaluk duit gue apa jaluk duit tonggo aja, Bang? Jawab. Jadi ya mantap loh kamu jaluk duit bojo tadi.
Misalnya terus kau nantang ya tak jalur wong liya ke sejajar. Muangkel terus minggat mulai ngomong mertuane kan bagus. Nara minggat ke dina itu golek nafkah kok minggat 2 minggu kan lumayan ngurangi kebiayaan loh. 2 minggu lumayan deh. Soalnya cara pengirannya juga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu gak suka itu insyaallah di situ banyak kebaikan yang banyak. Yo akeh. Ayo jajal watake bojomu sing ora bosen ya, wae ngaco sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu gak suka ono 10 umumnya piro? Piro di bodi umumnya sing ra disenengi itu. Piro? Siji loro, apa akeh? Umumnya akeh kabeh ora ngaji. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak agama. Ya, jadi eling-eling. Agama itu ngelola kebencian. Mulanya disebut wal kadhiminal itu bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu, benci sama tetangga tertentu, benci sama murid tertentu karena tidak punya adab, benci sama teman tertentu karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidaksukaan. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah sekarang orang nggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah pokoknya. Kalau enggak khilafah enggak Islam. Sisi tok enggak Islam Nusantara. Sisi tok enggak nuduh itu Islam merasa Hindu, bos semua tahun ini lah. Itu apa-apaan. Orang usah ngono, agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru ajarannya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti enggak berani. Wong to nyawa kok dilakoni, nanti yang ngabudut itu jenengan, kita kehilangan jenengan, maka tidak usah perang. Tapi dari Nabi aku itu Nabi diutus perang, itu perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah, nanti engkau terbunuh, kita terbunuh. Dari Nabi, Dewi Allah aku butuh perang. Malah kabeh. Tapi kok melok ora setuju. Kenten Nabi ra setuju, kira setuju dereno. Itu malah dipuji pengiran. Contoh wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Mengelola ketidakcocokan. Aku nganti jadi keramat ini baru kayak ngelola ketidakcocokan. Lo nuruti seneng-senengan kan seneng lo ngaji ono MC terus digelari Soibul Fadilah wal Karomah. Terus ono tim sing salam template derekno, terus ono mobil derekno kewawal buanser. Wah, nuruti kepengin ono karpet merah. Lah ngaji ini gak apa-apaan coba. Yo tapi iki swarga lho. Iki arena swarga terbaik. Sembrono. Nuruti nafsu ya seneng gaya ya. Tapi aku bakat wali orang gelem nuruti nafsu. Ya tadi enak pengen jadi wali saya tuh mengelola ketidaksukaan. Iki disebut Quran wal kadhiminal ghaidha wal 'afina. Saiki wong liya duwe pendapat terus mau ngono pendapat wong liya, alasane ra cocok. Lho kok nek ora cocok terus mesti buruk. Sesuatu yang kita tidak cocok kadang kayak wong awam, itu apike ya fanatik tani, fanatik ternak. Mbok terangno politik ya ora seneng. Misalnya kabeh seneng politik demo sing nandur pari sapa, terus Indonesia sampai kelaparan. Menko iku mau rapat to, dirapatno lan arane nandur pari tetep ora ono pangan aneh-aneh wae. Entekno oleh murapat, nek ono nandur pari tetep ora ono pangan, masuk bloke rapat. Iso dirapatno mergo ono sing nandur pari. Kata kuncine sing nandur apa sing rapat? Sudah nganti gelem nandur, mergo ora gelem politik. Terus seneng politik ya main demo di Jakarta ora tahu. Ya piye yen diterangno ora paham, meskipun dicap Anda gak peduli Indonesia, peduli pokoke ngono iku. Sing demo ya baro rame-rame. Gak ngono ya ra seru no. Jadi gak ono kontrol. Ya sauni-uni wis penting ku. Sementing ku sing demo ya disetujui petani saja ora cocok. Sing tukang tani disetujui pendemo saja ora. Jadi agama ini dimulai mengelola ketidakcocokan. Pada huffatil jannah bil makari. Surga ini dipenuhi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Nah, aku ngaji kok rasa seneng malah seneng. Ngaji ini seneng. Aku bolak-balik kan ngaji mulya. Kemudian anak Jawa Timur, Pondang kan.
Semoga nabi lah semua. Saking mulyane. Jadi apa ngaji ini kan yo, tadi jadi murah kau yang mikir, wah dibuka saking boleh baru kamu. Iku mulai dengar aku mati pol guru. Orang lo santri kok gue cengengesan orang. Kayak Mustafa turunan orang ada soalnya. Mulia tenan, pol mulia. Tapi aku ngerti ya, soalnya aku ya apik willing ini anak ulama mulia. Tapi cara gue jadi wali, aku prospek sih ngaji kecewaan gitu. Cara ngaji mangkal ini. Kalau batil jannah fil makari, surga itu dikepung dengan sesuatu yang kamu tidak suka. Lo nabi cara nabi ku ora mangkel. Jajal aman pikir. Wong kok dia tiga. Nabi khutbah, nabi lho ora trimo rektor atau presiden nabi. Khutbah. Nabi itu kalau khutbah itu ikhmarro ainahu, matanya itu memerah. Mukhdiban, seakan-akan beliau orang yang marah. Karena menghiru jesid, seakan-akan panglima perang. Saking karena Nabi melihat neraka itu sudah begitu dekat dan takut umatnya itu masuk neraka. Maka sobahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Sore ini juga kamu bisa saja masuk neraka. Kamu hati-hati. Loh kok enggak gimana? Neraka dan kamu itu hanya satu jengkal. Kata Nabi, an-naru aqrabu ilaikum min syira'i abadikum min syiraqi abadikum. Neraka itu hanya satu detik. Udah satu detik dia, misalnya Zaid pulang dari ngaji terus berpikir, ngaji ora mari sugih. Terus dia mati saat itu. Neraka kan? Orang yang sedang kafir, barko gereja metu, iya pendeta itu, swarga neraka karek dekne. Dekne pangeran tapi tak kenal bener Islam, mati. Jadi surga dan neraka itu kata Rasulullah aqrabu min syiraqi ahadikum, dari sandal yang kamu pakai. Karena kita, coba surga itu kamu kira susah sampai sekian tahun, enggak. Kamu mati pas baik, detik itu juga min ahlil. Nah, mati pas buruk, detik itu juga min ahlil. Tapi kita tidak perlu nggak pakai ukuran tempat loh ya. Enggak misalnya orang mati nih, baru mesti elek. Mati di rumah sakit Kristen mesti elek, ora usah ngono. Kowe ora pangeran kok ngukumi ora usah ngono. Wis biasa wae loh. Kalau dia muslim mati di gereja ya tetap kita sholatkan sebagai muslim. Kalau dia muslim mati di tempat maksiat kita sholatkan sebagai orang muslim yang sholat. Karena kalau kita fair, dia misalnya di bar, misalnya Ruhin kok mati ning bar. Tetap takok no mbek pegawai ini, mbek apa pramusaji, apa jeneng gak roh nek sholat. Ibu-ibu lah. Ibu-ibu karo. Apa jenenge apa? Tak takokno. Mbak, Pak Kriting ini sini berapa kali? Oh sekali. Sekali kan? Tak takokno kanca-kanca, Mustafa, kowe salate ruhin eling gak jumlahe? Enggak eling kan? Kenapa kita ingat yang satu kali sementara lupa beratus-ratus kali dia? Ya kita ingat sholatnya saja, tidak usah ingat kesalahannya. Tapi ini kan akhir hayatnya. Bisa saja akhir hayatnya itu ketika itu dia sudah posisi mau keluar. Lah untuk jebol mati. Kan kita tidak pernah tahu, ya sudah nafsu mobil. Itu akhir statusnya dia muslim, kita sholatkan sebagai apa? Muslim. Itu kan lebih elegan karena kita husnul. Nah itu tidak penting lah polemik itu. Tapi saya akan ingatkan ya. Jadi al-jannatu aqrabu, surga itu lebih dekat ke kalian itu daripada serampat sandal. Mesti yang kamu pakai itu ya surga dan neraka setiap saat. Sehingga kalau kita mau, kata Nabi, sobbahakum wa masakum, pagi ini juga kamu bisa menjadi ahli nar, sore ini juga kamu bisa menjadi ahli nar. Itu saja. Apalagi zaman Rasulullah Sugeng, kamu benci sedikit saja dengan Nabi, berarti min ahlin. Suka dengan Nabi, min ahlin. Kamu kira surga itu susah? Enggak. Nah, terus sanggung Nabi emosinya itu udah serang bedui dan mangkelong desa bla. Mat, kamu itu ngomong kiamat, ngomong surga neraka, lalu itu kapan? Mata saat lalu kiamat itu kapan? Yang kamu bicarakan mau datang dekat itu kapan? Nabi terus duka terus, tapi duka ada korbannya tadi. Memang untuk sesuatu yang serius baiknya disampaikan dengan apa? Emosi. Itu sudah sunnatul anbiya. Ya karena tidak mungkin. Kowe mengingatkan kebakaran, kemudian kowe ngeling nang ngapunten nyuwun sewu badhe matur. Wonten napa? Nggih ngapunten lho kula ganggu. Lagi cerita anak omahe omahe jenengan kebakaran dan anak jenengan terus teng lebet. Iku sopan apa goblok? Nah, iku sopan apa goblok?
Mestinya sebenarnya ini, misalnya ono kebakaran, Ruhin kan ono. Goblok, anakmu lo mam kebakaran cek ning jero, enak-enakan ngopi. Harusnya kan begitu. Untuk menyampaikan hal penting harus muhdiban, harus posisi marah. Kok ngapunten di badhe ngapunten sangat niki kan. Bukan sing di omah cek ning cangkem. Ngapunten sangat kan. Apa meneh niki diterasakan dengan ngunduhe. Kemarin wes sopan suwi badhe matur daleme jenengan niku kebakaran anak jenengan teng lebet. Lah kula badhe mlebet dereng pamit jenengan. Cek iku goblok apa sopan? Goblok apa sopan? Nah Rasulullah itu kira-kira seperti itu. Kita semua ini sudah di jalur neraka itu jelas. Kalian semua ini sudah di jalur. Dan Nabi tahu. Ya enggak pengajaran neraka belum. Kita menuruti nafsu. Cinta Allah dengan uang. Bisa saja kita indah Allah lebih mencintai uang ketimbang Allah. Bisa saja indah Allah kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah. Itu kan jalur neraka semua. Dan Nabi mengingatkan, Soppahakum wa masakum. Saat ini juga, pagi ini juga kamu ada musuh. Saat sore ini juga kamu ada musuh. Nabi malah tidak kok ibu desa. Betul. Malah namun desa orang setakon ini malah lu elek nih. Ada satu kejadian. Nabi itu ngendikan akhirat. Ini mirip wong Indonesia, mirip wong sak donya. Ya Rasulullah, kok ini kekasih juga. Kok amen ngomong akhiratnya swarga neraka. Hari ini itu para masyiyah an'am. Semua tanaman itu mati karena kekeringan. Semua hewan mati karena kurang air. Kok malah jinan bagas akhirat? Ini coba diselesaikan dulu. Akhirat nanti gak mantau tapi. Lah Nabi itu agak duga. Nabi resikonya ngadepi Nabi kan gitu ya, karena beliau sangat dekat sama. Agak duga langsung dungo, tapi rada mangkel. Nabi itu dungo mangkelan temati aku ya kusulah harus dimati. Nabi itu rada mangkel ya. Tangannya diangkat, Allahumma ghaisambuhi sasakat, langsung badur. Nabi berdua kuntur. Ya sholat saya maksudnya sholat Jumat terus kuntur. Itu hujan itu sampai seminggu karena hujan itu semua nabi diberi hak memerintah Allah. Nabi lali menghentikan. Jadi roh hujan itu cek perintah Allah. Jadi alam ini tunduk ke perintahnya Nabi. Jadi semua nabi diberi hak pangeran merintah alam. Mulai masyhur Nabi ngongkon waktu kenapa? Moro masyhur kan ngene Jeddah napa dekat Riyadh itu apa dekat enggak sudah dekat Jeddah tapi dari Mekah arah Mekah itu ada sajarotan yang dulu dianggap semacam sajaratul khoro. Jadi itu dulu itu kan padang pasir. Nabi mau qadha hajat mau ke WC lah cara sekarang karena di padang pasir kan enggak ada apa? Satir enggak ada apa itu? Satir enggak ada apa ya? Penutup. Terus pohon itu disuruh sama Nabi ya sajarah halumi kamu kesini. Yang satu ini terus faltafat. Kemudian beberapa pohon itu faltafat ngelilingi Nabi terus Nabi qadha hajat. Setelah itu silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan itu diabadikan jadi masjid sajarah apa? Masjid sajarah. Kayak apa nah? Jadi Nabi itu duwe hak apa? Merintah Allah. Nah karena Nabi agak cukup ngendikan ya terus hujan sampai seminggu. Buat repotnya nak ngadepi Nabi. Warna banjir orang di sana ini ya Rasulullah. Wingi ku onto mati ku kekeringan. Saiki mergo katut banjir. Hentikan banjir itu hentikan. Nabi santai tangkat Allahumma hawalaina walaina langsung kelar. Lan ngadepi Nabi ku yo repot. Makanya Nabi itu pernah kelihatan mukjizat masyhur. Ini mukjizat yang mungkin Anda sering dengar. Jabir itu kan melihat Nabi kelaparan 3 hari gak makan di perang Khandaq. Terus kata istri Jabir, kita masak tapi khusus Nabi ya atau orang 6 sampai 10. Singkat cerita terus Jabir matur ke Rasulullah di Khandaq, istri saya bikin masakan kira-kira cukup orang 5 sampai 10 ya orang. Terus kata Nabi, halumu ya ahdal Khandaq fa inna Jabiron sona alakum tu aman wa pembinu Khandaq. Ayo makan ke Jabir. Jabir bikin makan 3.000 orang dari 6 orang. Wong itu ngomel, jadi bareng Jabir teko Nabi itu bawa pasukan. Bojone penakalan ngomel. Dasar wong lanang goblok. Ora ana bener, semua riwayat itu ngono. Dasar wong lanang goblok. Kandhani wong nem kok malah. Maksudku Nabi mbek wong parke, ora aku bukan Mustafa ngono. Jadi
Dari budi selan, pus tak kandang. Tapi gue belum nabi rawani. Pus tak kandang. Ini nabi dengan santai. Bilang ke istri kamu, Jabir jangan boleh masakan, buka masakan itu. Ya wes masak. Terus pakanan di introkseno nabi, kudu cukup bang tolong ya cukup. Jadi nabi itu beda. Di nabi itu dua hak merintah nopo. Jadi nabi itu dua hak nopo merintah. Lalu akan ditiru. Mereka ya, tentu mungkin wali untuk bocoran-bocoran keramat itu mungkin meskipun kadarnya itu sedikit tapi dapat bocor karena bumi dan langit itu dia tauan terakhirnya kolata atayina nopo todi. Malah bosuan, sama nak senang pulau senang haji, pokoknya urip iku ngelola ketiga senang. Bukan ngantar pulau mereka nopo wal kali nalo itu wal afina. Soalnya Abu Bakar itu semua nengipol di Umar. Padahal Abu Bakar itu jadi wali besar karena lainal janib, orang yang sangat sopan, sangat santun. Dia jadi wali besar ya karena watak itu. Tapi Abu Bakar itu merasa ada yang hilang, yaitu untuk menghadapi kemungkaran watak seperti itu tidak efektif. Maka dia mengagumi Umar, sehingga dia jadi wali karena tegasnya terhadap kemungkaran. Tapi Umar yang tegas dengan kemungkaran hormat sama Abu Bakar karena banyak wali yang lewat jalur akhlak karimah atau layinal. Kayak apa sahabat dulu? Dua watak yang berbeda saling menghormati. Saya kira orang bersung watak kuras itu orang lembek, serai Islam. Islam rasa Hindu semua. Kalau sing Islam sitoke, wah ini Indonesia apa Arab? Masa aku Indonesia. Dulu tuh udah ada sahabat seperti itu. Kayak apa Abu Bakar lainal janin. Aku sangat hormat sama Umar. Karena ada kebenaran yang hanya terwakili Umar, yaitu dalam bab ghirah fil haq, dalam bab nahimum. Tapi Umar sadar betul ada kebenaran yang hanya terwakili Abu Bakar, yaitu husnul tarbiyah lainal janin. Bahwa dengan watak seperti Abu Bakar kan mudah membina orang karena wataknya sifat. Dan kita kan nggak mungkin punya watak dua. Kau iso bareng ngamuk terus guyu kan tak kepung stres. Tetap kita itu mati ini ya naga kubu sana ya kubu sebelah kan itu. Kan nggak punya pilihan. Kau iso bareng ngamuk guyu. Jadi gue mantel ke bujumu tuh bekas, gue tewer. Baru itu ngelakoni perintah Nabi. Kira-kira darah ini stres parah kira-kira. Nggak bisa, makanya kamu harus sadar bahwa semua kebenaran itu tidak terwakili oleh diri kita. Nah di sini terus kita penting ngelola ketidakcocokan. Umar nggak cocok dengan watak Abu Bakar dalam banyak hal, tapi tetap hormat. Abu Bakar ya dalam banyak hal nggak cocok, Umar tetap. Yang paling masyhur tentang gaji. Rasulullah itu wafat, intakola ila rofiqil alam. Abu Bakar itu sadar, aku itu gak nabi. Pegawai zaman nabi, loyal karena nabi. Sekarang saya hanya Abu Bakar. Digaji ya Abu Bakar. Digaji ya pegawai, ada yang pegawai kepresidenan, ada kecamatan, ada kabupaten. Mintokoh kalau dalam bahasa Arab atau wilayah, atau manatik. Singkat cerita, misalnya gajinya Ali. Karena dia pegawai kepresidenan, itu ya misalnya 1 juta. Gajinya Abu Sufyan Muawiyah 1 juta. Ini sebab. Padahal Muawiyah itu masuk Islam pada Fatimah, ya gajinya 1 juta. Ali Islam mulai bayi dari Nabi ya tetap diprotes di Umar, ini enggak fair. Bagaimana Anda menyamakan orang yang Islamnya Adam lebih dulu dengan orang yang baru Islam? Jawab Abu Bakar enak. Mereka punya kelebihan, punya fadhil ilmu indah wa. Gajinya yang akhirat, nah yang dunia itu sesuai standar pekerjaan. Karena standar pekerjaannya sama ya gajinya. Umar lebih geremeng ya misbah, tapi ya biasanya yang presidennya Abu Bakar yang geremeng-geremeng dong. Buat dia jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, dirubah. Ali misalnya gajinya 10 juta, Abi Sufyan 1 juta. Pekerjaannya sama. Protesnya Abi Sufyan CS. Ini gimana, ini tidak adil, pekerjaannya sama, gajinya kok beda. Fawwah kata Umar, la usawi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi pangeran, saya tidak akan menyamakan wong sing sak urip-uripe perangi Nabi iku kowe. Ambek wong sing sak urip-uripe derekno. Nabi iku Ali. Kudu gelem kan?
Iya sih. Kayak apa? Lo ngempet lo. Umar ketika roh kebijakan Abu Bakar tasbih ya ngempet pirang tahun. Kalau saya ingin ngenteni pemilu. Para contohnya. Jadi jangan kira dulu atau sahabat gak ada masalah dalam istiadat ada, tapi ada insaf, ada kesadaran. Nah, saya kira orang itu sukanya itu melampiaskan kebencian, tidak boleh. Orang justru Islam itu mengajarkan cara ngelola ketidakcocokan. Ini wal kadhimin al-ghaidh wal afina. Yo, sebut apa daftar wali ya gitu. Ini rapakat wali sekono. Pahpoh ngono sak ngene-ngene. Wal bina ka qabla fakri kalan jogo sugesira qabla fakri kadune kere sira. Edifal semua konyo siro atas satu bang sotako bima kelan perkara. Fadula kang luweh apa man hajat iman sange hajat wong taljamu kang wajib kain siro apa nafako iman. Qabla ulu bijai haten sedurunge tumekane musibah tutlifu kang iso ngrusak apa jaifah malaka ing dunya siro. Kata siro mongko dadi siro fakiron ku fakir fitur ini dalam omah loro iku dunya akhirat. Pasti jaga kekayaan kamu sebelum kefakiran kamu. Artinya mumpung kaya maka perbanyak sedekah. Kok asal lebih dari sesuatu yang dibutuhkan keluarga kamu. Maksudnya jangan sedekahkan semua sampai keluarga kamu miskin. Nah, kenapa kamu disuruh jaga sedekah sebelum harta itu hilang, maka kamu dunia yoranto, akhirat orang. Wahaya takoblamu tikalan jogo momen urip sira koblamu tiga sedurunge mati sira. Mati lho mati. Aiftanin tegese jogo sira ma ing perkara. Kalfa kang iso totul fi kang iso metokno sira nafawu ing manfaate mak badha mutika sawise mati sira. Niku fa no pokok, bae sampean. Fa. Ana sing kok, bae sampean apa iki? Fa pokok. Fa, kabeh fa. Itu fi kang iso metokno sira nafawu ing manfaate mak badha mutika sawise mati sira. Fa inaman mung satu wong mata kang mati sapa man iku ing kota amko dadi paputus sapa amalu amal iman. Jadi jaga kehidupan kamu sebelum mati kamu. Artinya apa? Jaga amal masih hidup karena harus kadung mati kira iso amal. Artinya mumpung hidup penuhi dengan amal. Termasuk amal tadi ngelola kebencian itu ya amal. Karena sebagian amal itu fi'lul qalbi, no? Sebagian amal itu fi'lul qalbi, no? Wala yu'akhidukum wa billahi fi aimanikum wala yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi dawe Imam Bukhari sebagian amal terbesar justru fi'lul qalbi. Kaya kowe hasud mbek wong, dosane hasud fi'lul qalbi apa fi'lul jasad? Fi'lul qalbi. Benci dendam pada seseorang itu jasad apa hati? Hati. Makanya kita juga mengelola kebencian. Kalau kebencian tidak kamu kelola itu jadi dendam. Tapi kalau kamu kelola secara ilmu itu jadi ibadah. Memang misalnya aku gubedeng Mustafa. Terus tua, gak tahu diri, gubedeng. Tapi nak aku nggak watak. Terus tua berarti ibadah ya apa? Bilangnya ngono, iya. Misalnya Mustafa lebih tua di bang aku, berarti ibadahnya lebih suwi. Contoh mestinya maksiatnya lebih suwi. Ibu beraro. Lalu jadi kemarahan ulama-ulama. Ya tak warai. Ini Dawi Imam Ghazali, Dawi ulama tak dunia. Kena dulu orang tua, anggap saja aksaro ibadatan mingka. Ibadahnya mesti luwe. Orang soalnya hati maksiatnya mesti luwe akhir. Nah aku dulu kacil, dulu wae dosane maksiate akal lah mingka mesti luwe sih. Nah aku dulu orang goblok. Misalnya aku orang alim dulu orang goblok maksiat. Lha iku hada ya'sillaha ma'a jahli iku maksiat tapi goblok. Ya ono pantese wong goblok. Lah kowe maksiat kok Jadi kok ndelok wong liya kelebihane. Dadi ana orang bodoh kok maksiat kan. Pantes maksiat. Ora iso maca muin. Dadi aku kapati gedeng mung pantes. Lah kene iso maca muin kok maksiat. Sehingga melihat orang lain itu kelebihannya. Lah nek delok wong kafir iso wae husnul khotimah. Sapa sing ora wasi, sapa sing ora Khalid bin Walid wae mantan kabeh wong kafir tapi matu alal Islam. Carane ning bakat. Lah dengan melihat itu kita apa gubedeng temen ora. Orang Jawa gedeng nyanding. Gubedenge juga dadi besan. Apa kula riyen itu teng daerah nggih kula. Wong kiye iki pol jenenge Muhammadiyah. Kiai ampek. Dulu anak pacaran tok Muhammadiyah besan. Guyu mek toko-toko kiai. Besane wong Muhammadiyah. Yo nang-nangan suwi, sosok keselan saiki rumput. Ya orang Jawa kok gede kok.
Wingi kula nggih mesti critani tiyang besanan. Ponco ning sak kamar. Kiye nek kok musak pondok. Saiki besan. Yo ketemu yo cek rapati mang, yo cek rapati cocok, cek raine cek padha pantole. Tapi kadang apa? Anake padha senenge piye. Lagi dia juga Mustafa ya. Di besanan bar. Ojo mau sudah besanan rugen. Melarat musibah. Mulai pada ragilem ya. Jadi daripada kadung ngomong ditolak gitu ya. Mendingan apa? Nolak sih apa? Wahaya takakop lamautika terus wafaro vokalan longgar siro kopla syagolika sedurunge sibu siro. Nah umumnya kiai macamnya kopla syuhlika no. Wah nggak kiai macamnya umumnya kiai macam syuhlika. Wafaro voka kopla syuhlika umumnya kiai macam. Tapi di Senawawi macam sifat his sin. Milih di syagol syuhlika. Ini berkorok harokat. Semua syuhlur gitu. Syagolnya syuhlur. Subulan yang terkenal kan kayak gimana? Tanya macam, kau mau aku semua color apa? Sakmika berapa? Sukmika. Istana tegese merkoleo siro farago kau yang kelonggaran siro via ditar kau belas suhlika sedurunge sibu siro via awal kiamati sedurunge kelawan prahara-praharane kiamat. Allah tikang awal mana jika kamu tahu kawitane tahapane kiamat itu al-kubru kuburan. Jadi gunakan kesempatan kamu sebelum kamu nak wis mati ku sibuk. Maksudnya naik mati sibuk ya ngadepi mungkar, ngadepi neraka. Kowe nek neraka wis jelas sibuk, gak ngarah ki nganggur. Bertuwa tuwa cokot kolot jengking baju. Tarik ke masuk di dunia nganggur, nek neraka wis apa? Sibuk apa? Sibuk sagol ya, coba nek neraka wis apa? Sagol apa sih? Ora sibuk iki, jajal. Kena kok berturu. Bar cokot-cokot jengking cokot apa? Kula bariku digeruwaci lah, tukang bodone niku lilate apa? Kotak gunting dari luar, loro bukan rokok. Lain rasa mlebu, loro. Kau usah biar rasa dijajal wis pokoke ora usah. Kada kau pengen nakola nakep nukel bu ing hati sopa aziz itu bu ing hada sopa aziz memazizi anil munawi sang imam nabi. Fadihi ilham satu. Mongko utawi ikilah barang lima pola ya'rifu orang ngerti kodroha ing kadari hadil khamsah illa ba'da zawaliya sawuse ilangi hadil khamsah. Tapi umumnya wong krasa iku sakwise ilang. Dadi kowe nek seloro lagi roh pentinge nek kere roh pentinge di dhuwit, nambah di dhuwit gura-gura. Nek mati lagi roh pentinge hidup. Ana saiki mumpung urip napa dijaga energi itu dijaga yang baik. Ini mau cara kula paling gampang wae. Ini sirahus sodri. Ya dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh in aratta antus biha wa tumsi awalisa fi qalbika bisun ala ahadin fa'al. Wa dzalika min sunnati. Jadi Nabi ku kira aku dadi wong apik ku gampang to. Pokoke tangi turu. Ya napa tangi turu, terus bihae kowe tangi turu, autumsi utawa sore-sore, sementing wale safi qalbika bisun ala ahadin. Di hati kamu tidak ada kebencian kepada siapapun. Karena salimus sodri apa? Salimus sodri. Itu kata Rasulullah itu sudah cukup. Lalu kalau bapak kulo, guru kulo, Mbah Mun, bapak kulo, nak nasihat kulo bolak-balik sementing wong atine selamat. Ngamal fisik itu biasa. Bapak kulo, guru kulo ngamal fisik, tapi hatinya ora pikiran macam-macam. Jadi apa? In arad ta antus biha wa tumsiya wali safi qalbika khisyun ala ahadin. Makanya guru-guru kita itu membolehkan anak-anaknya kadang delok TV, kadang dolanan. Setelah mereka sugeng ya kadang mau delok. Ya yang rileks-rileks saja. Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi real, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri itu dua orang alim jagungan. Ya rodok jorok jagungan itu. Di sini aku ya iskal kan. Nah cara gue jorok kan aku gak iskal. Terus pas merah ini dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kaji A. Misalnya kaji saya itu atau trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian, singkat cerita itu pertanyaannya gini, lu ayu, itu ada tamu banyak, lu ayu bah, ngatut mobil yang buat tenang, lalu ini nganti spiro, itu ada body dia ayu dia bah, ada yang apa pewartanya itu mau kirim.
Oh ya pantas jenenge wong ayu sing ngatutno wong larang malah didukung. Pantes. Oleh muni ora kok halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Biasa katut rondo ayu. Katut wong elek ngono yo jadi berita aja. Maksudnya ya aneh, ini katut wong ayu biasa. Tapi bapak wis kaji wis kiye mosok ngono, Bang. Ya ora apa-apa nek katut wong elek wis apa-apa. Singkat cerita gitu. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun, saya dipanggil oleh guru saya. Kebetulan masih ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Saya ulang lagi, ini wong yang terlalu ekstrim dan tobat. Kalau nggak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan nggak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok roh bokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kibah. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak. Tapi karena kamu terprovokasi, kiai kok katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai opo. Kamu ngomong serius akhirnya jadi vonis kan? Iya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak vonis. Ya Pak, jadi wong lanang katut wong ayu ya Pak. Tapi cuma halal lah. Boleh buat pantas kan. Lah pas ngono kiai kok jadi mudun. Assalamualaikum terus mertam. Jawabnya malah lucu. Lah aku resen serbanku rak ya padha. Ternyata sama mendukung semua. Kepantasan itu didukung. Orang halal ya, betul halal didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya orang isu itu korupsi, nganggo duit masjid, mestinya oleh menanggapi gini saja. Jenenge duit kecobane kuno mulai saiki biasa wae. Kalau kamu bilang iya kan membenarkan, padahal iso wae fake. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi orang saiki seneng ngomong penting. Ilmune ra cukup, atine elek ngomong penting, rusak dunya. Ilmune ra cukup, atine elek, ngomongnya penting, terus rusak. Mestinya dihindari ngomong penting itu dihindari, karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kodas kan? Kalau kodas dosa besar kan? Dosa besar. Karena aku gak guyon, lalu randani, wahyu bah, cek aja nih bro, dicerita loh, ada wong itu. Walah bah, senyum merontok naat, gua dicerita. Ya ini semua ada gue aku. Wah, nak ngono ya pantes, ya waras maksudnya itu ya waras. Kalau kene metu supaya saya kok katut, lha iku lagi berita. Dulu lah iskal saya lho kiye kok bakas gosip ngono. Tapi setelah saya tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodas apa? Kodas itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba, kalau kamu ngikuti bahasa murtad itu kan ngeri. Mangko lali akhiya kafir fakot ba'abihi ahadum. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak dia sendiri yang, loh masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biar masih jelas ya. Bisa gak jelas. Lalu maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlahe akeh ora sithik. Ya yo terus piye? Ya piye. Ya muga-muga sing maksiat tobat wis ngono sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas. Ya ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti nilainya masuk bab tadi. Kalau yang kamu tuduh tidak kafir ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti itu? Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya agak jelas itu menjadi hukum kita juga agak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kue jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini aku Gusrokin kuat itu serwodo gunung gitu. Kita paling pertama, lah itu. Bocah waras kok gelem ini. Wah, mesti saya tak omongnya sih penting-penting. Waras kok itu SMA tapi sempurna itu lah. Saya tak kono jaga ya apa itu. Mesti aku gendari ngomong penting. Takono itu sementing ijazah. Opo tua yang ngono kok dikatuti ya SMA. Itu khas wong alim karena gendari ngomong penting. Karena kalau penting itu mesti nuduh. Dan kalau nuduh kita kodak berarti gayane soleh tapi goblok wis tak.
Orang goblok ya wong kocak kok dilakoni apa? Itu kiat-kiat itu ora gampang. Itu hanya orang alim yang punya sanad-sanad seperti itu. Makanya kalau ketemu ngalim sak dunia mesti seneng gulis. Mergo ra siap, kok ngapa penting itu? Gak siap. Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sampean nak roh Nabi malah luwih berat meneh. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan kadza wa kadza. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkang istrinya, harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ana bukti. Wong ora dhewe kok ana bukti ini. Ya kudu golek saksi mung apa, lagi ana buktine kok laporan. Ya sebab wis bar ya Rasulullah ora ono apa-apa. Jare lanang wong sedeng isbar, sing roh kula dhewe. Mati malah mulai agak cukup. Al-bayyina wa ila khudda ala dhahri. Kowe kudu dia saksi nek ora sing tak khat iku hadul kok. Karena tadi kalau itu kenyataan, Nabi harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata. Kalau itu nggak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngendikan al-bayyina wa ila khudda ala dhahri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, Nabi tak punya lucu. Misalnya masyhur itu Mais kan itu Nabi nak takon ngene. Ya Rasulullah toh ini kula nu sujana. Kenapa nek ora badhe zina? Kok kowe nang pitok? Oh tenan. Ngono aku ngambung, mboten yakin tenan. Mais yo kok pacu. Terus iku nek Nabi wis mulai mulai. Kon mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama. Mais sing maksa apa? Dirajam. Akhirnya orang tanggane mak istak kok, iku wong mamdi jeng sak desa bebas. Afi aku nyisel, mak isu rontok. Afi aku nyisel, Nabi karena enggak tahu ngendikan elek mau takok. Afi aku nyisel, mak isu rontok. Mboten waras. Jadi ana wong ngaku ngono Nabi masih dimungkinkan nak menawa rontok stres. Nak rontok stres ya berarti ngaku ngono ora perlu diambil, ora perlu. Kayak apa baiknya? Afi aku nyisel. Tapi mak dari keempat tetep teko, ya Rasulullah pokoke kula niku tahir. Sucikan. Itu baru dirajam. Umpama mak kok bariku merujuk, mboten Nabi niku intermiso ngono. Niku selingan Nabi. Ya kira-kira enggak dirujuk Mas, makanya dipakai arrujuk alil ikrar bizina bubilan rujuk. Iya lagi Mbak. Ikrar bizina terus rujuk, cara pakai bubilan rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Ya saya kira enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa Lalu kan mana gosip tanggane zina kok serius, potensinya kamu kodak kan nuduh orang lain dan itu dosa besar, mendingan kayak gue. Lah yo, kok iso gelem mana tua ini. Lalu aku tahu kurung kabar kan suatu saat kurung kabar Mustafa atau Rukin mau cek SMA dan mesti tak cek jalur ijazah ya, gue sekarang tak gue. Sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk menghindari kok. Jadi itu trik melawan nafsu. Karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka'alim hafidho pengerane orang utus kanjeng Nabi sebagai hafidhon, sebagai wakilan disuruh ngoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassus. Ngomong kok kita jasus neliti salah wong, kok ora salah. Ana-ana. Gaya ini serius tapi gobloknya. Gue marah ini, serius goblok gue marah. Alim sih, mau comuin, mau coba Bukhari, harus alim lagi fatwa. Tapi kena sengalim juga ada di muniku, tak jamin gitu. Agama ini untuk ilmu, makanya saya tadi soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam, karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin al-insan ma'rifatullah, kabeh dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun untuk iqra baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena layinal janib, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar. Padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap liwat layinal janib, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya
saya bilang soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ya cukup loh, misalnya ono kiai murahan. Duit itu lho wae, tak pangan nanti anak putu kurang ngaran teh, tak kayak duit 1 juta. Sawangane mlete, ternyata dia itu bersih dikei kolu mangan. Karena kalau kiai yang muni melarat terus ngekei uang kan sing ngekei dikei kan ya suka. Sawangane murahan, ternyata dia ndak. Dunia aku dipangan anak turun itu aja cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu buat di rezeki dhewe. Cuma oleh ngomong mlete ora karuan. Ya daripada sopan, duitku mau karek 100.000 pas, tapi tak kekno kowe demi persahabatan. Sawangane sopan iki dikeki ra kok lho blok goblok. Wong kowe muni pas-pasan lho. Adok mlete 100.000 go. Lah jenengan juk akeh. Dadi akeh wae pangeran. Lah iya, ilmu itu cukup untuk menganalisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak. Makanya kawalah Islam ini dengan apa?